kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berencana akan mencanangkan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Situs megalit tersebut ini tersebar di 2 kabupaten, yakni ada di Kabupaten Poso dan juga Kabupaten Sigi. Sehubungan dengan pencanangan tersebut, maka tentunya perlu diketahui mengenai sejauh mana persiapan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sudah terhubung bersama kami Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Bapak Sudaryano Lamangkona. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Bilkis. Baik, Pak Sudaryano, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Pak. Pak Sudaryano, boleh dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan 1000 megalit ini dan apa tujuan dari adanya pencanangan tersebut, Pak? Silakan. Baik, 1000 megalit itu jumlah situs megalit yang berada di Kabupaten Poso, tepatnya itu ada di 3 lembah. Pertama itu Lembah Bada, kemudian Lembah Behoa, dan kemudian Lembah Napu. Nah, kemudian pencanangan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi Mastura, ini terkait dengan upaya pelestarian dan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat sebagai pewaris dari situs megalitikum yang ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Lembah Bada, Lembah Besoa, dan Lembah Napu. Begitu, Mbak. Baik, ternyata ini ada di 3 lembah dan pencanangan ini sebagai upaya untuk pelestarian dari situs megalitikum yang ada di sana. Kemudian kiranya kapan dan di mana lokasi pelaksanaan pencanangan tersebut dan alasan pemilihan lokasi tersebut itu seperti apa sih, Pak? Ya, baik. Hasil pertemuan kami yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu, itu disepakati tempat pencanangan itu akan dilaksanakan di Kecamatan Loreh Utara, tepatnya di Desa Uasa. Kenapa jaraknya lebih dekat dengan Kota Palu? Dan kemudian di Desa Uasa ini juga terdapat kurang lebih 725 situs tinggalan arkeologi dengan jumlah situs sebanyak 29, gitu Mbak. Dan kemudian ini pencanangan ini akan mewakili seluruh situs-situs megalit yang berada di Kabupaten Poso yang terdapat di Lembah Bada, kemudian Lembah Behoa, dan kemudian Lembah Sigi atau Lembah Lindu, dan juga situs arkeolog yang berada di Lembah Palu. Gitu. Baik, untuk pencanangannya ini akan dilakukan kapan, Pak? Akankah akhir tahun ini atau seperti apa? Direncanakan pencanangan ini dilaksanakan pada bulan Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, gitu. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang juga akan dirangkaikan dengan apel 1000 pemuda yang ada di Sulawesi Tengah. Nanti akan berkumpul dan kemudian kita akan melaksanakan apel bersama dan kemudian sekaligus Bapak Gubernur akan melakukan pencanangan. Gitu, Mbak. Kemudian sebelum adanya pencanangan tersebut tentunya dibutuhkan persiapan akan pelaksanaan tersebut. Dari aspek sumber daya manusia, kemudian penganggaran dan juga infrastruktur, sejauh ini persiapannya seperti apa, Pak? Persiapan yang saat ini sementara kami lakukan, selain kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, nanti dari masing-masing OPD ini bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya untuk mendukung proses pasca pencanangan nantinya yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur, gitu. Nah, terkait dengan penganggaran, insya Allah ini tidak jadi masalah karena kami akan berusaha untuk melakukan pengusulan terhadap kebutuhan anggaran dan kemudian terkait dengan hal-hal yang
persiapan-persiapan ini kami sementara berproses untuk melakukan persiapan termasuk dengan rencana aksi daerah. Bahkan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah itu berencana akan mengajak Bapak Presiden Republik Indonesia sekiranya dapat bersama-sama dengan seluruh masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten serta kota yang ada di Sulawesi Tengah untuk bisa hadir pada saat pelaksanaan pencanangan gitu. Bahkan Bapak Gubernur juga berharap bukan hanya Bapak Presiden tetapi ada menteri yang terkait dengan soal kebudayaan dan kepariwisataan ini juga bisa hadir di saat pencanangan gitu Mbak. Baik, kemudian tentunya Gubernur ini juga mengharapkan dukungan dan sinergi begitu ya Pak dari seluruh perangkat daerah. Kalau dari Diskominfo sendiri, dukungan apa yang diberikan untuk menyukseskan pencanangan tersebut Pak? Ya, kalau dari Diskominfo kami sudah coba menyusun program tentunya yang sesuai dengan fungsi dan tugas kami, yaitu publikasi dan ekspos terkait dengan pencanangan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Nah, tentu kerjasama ini kami juga mengharapkan dukungan dari dari kalangan media untuk dapat bekerja sama dan kemudian memberikan dukungan untuk melakukan ekspos. Kenapa? Ini penting sebab harapan Bapak Gubernur, harapan kita semua bahwa situs megalit yang ada di Sulawesi Tengah ini kedepannya bisa segera mendapatkan pengakuan atau penetapan dari UNESCO sebagai cagar budaya dunia begitu. Baik, dengan melakukan kerjasama ini dibutuhkan untuk terus mempublikasikan mengenai megalit ini dan kemudian untuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tadi sudah disebutkan sebelumnya agar cagar budaya megalitikum ini dapat mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi sejauh ini seperti apa Pak? Ya, melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah ini sedang mempersiapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan administrasi untuk pengusulan, karena sebenarnya usulan untuk cagar budaya dunia penetapan dari UNESCO ini sedang berjalan, tinggal melengkapi beberapa persyaratan-persyaratan administrasi, misalnya penetapan situs cagar budaya dari Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, dan kemudian penetapan cagar budaya dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, dan kemudian ini akan mendapat dukungan dari penetapan cagar budaya secara nasional dari pemerintah. Baik, terakhir harapannya Pak untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini sedang menyaksikan mungkin, dan juga harapan bagi wisatawan untuk segera datang ke situs megalit ini seperti apa Pak? Ya, harapan kami sebagaimana juga menjadi harapan Bapak Gubernur, situs megalit ini menjadi kunjungan wisata untuk menambah pengetahuan, karena pengetahuan bagi peradaban begitu, dan bagi sumbangsi peradaban Indonesia terhadap peradaban dunia gitu. Jika bisa dikatakan demikian, karena menurut beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa situs megalit yang ada di Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu situs megalit yang tertua di dunia dengan peradaban masa lalu yang penuh dengan misteri. Bahkan ada beberapa pendapat dari peneliti, mereka belum bisa menyimpulkan kapan dan bagaimana serta untuk apa situs-situs megalit ini dibuat oleh masyarakat pada peradaban masa lalu. Nah, sehingga berkaitan dengan tanggung jawab sesuai dengan perda yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu perda tentang penyelenggaraan kebudayaan daerah, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat ke depan agar benar-benar lebih bisa memperhatikan, bisa merawat dan bisa menjaga serta melestarikan peninggalan-peninggalan budaya masa lalu, peradaban masa lalu yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, diharapkan penetapan cagar budaya dunia dari UNESCO ini segera dilakukan sehingga Sulawesi Tengah
negeri 1000 megalit dapat segera terwujud. Terima kasih sekali lagi Pak Sudaryono telah meluangkan waktu bersama kami Pak mengenai 1000 megalit ini, dan kita berharap semoga ini dapat berjalan dengan lancar begitu ya Pak, prosesi yang masih tengah dicanangkan ini agar segera untuk terwujud begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sudaryono. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.